mata kita itu udah semaknya itu udah tinggi-tinggi banget, bahkan sampai menutup kali. Itu kalau dipotong itu kan terlihat rapi dan terang, tapi ini enggak, tetap dibiarkan saja sampai 3 bulan berlalu. KDM datang kembali melihat, lu ini kok rumputnya tinggi-tinggi, nggak ada yang motong. Akhirnya diinfokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini kita ingin melihat ya untuk kali gabus ya, yang sekarang sudah nampak bagus sekali. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, yang dulunya itu macet banget di sini ya, dan banyak banget warung-warung atau bangunan liar yang ada di bantaran kali gabus ini. Selain itu juga banyak sekali sampah-sampahnya, dan kebetulan di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi langsung dinormalisasi, dirobohkan ya, dan digusur untuk bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran Kali Gabus. Sebenarnya ini juga bukan hanya di Kali Gabus, tetapi bertahap ya di seluruh kali-kali yang ada di Jawa Barat. Nah, dari dulu kan untuk udah puluhan tahun, 30 tahunan lebih ya, untuk Kali Gabus itu tanpa ada normalisasi pengerukan. Jadi sampahnya juga banyak, terus pohon-pohon juga sampai tumbuh liar di dalam kalinya sendiri, teman-teman. Nah, sekarang sudah nampak rapi, dicor beton, jalan-jalan juga sudah diperlebar ya, meskipun belum selesai, masih tahap finishing ya untuk pelebaran jalan. Dan rencananya untuk Kali Gabus ini teman-teman nanti juga akan dibuatkan jembatan yang melengkung. Jadi itu info dari KDM. Kalau sekarang masih datar dan hanya beberapa jembatan yang sudah dibongkar, tetapi untuk kedepannya akan dibuat jembatan melengkung agar aliran air ketika debitnya tinggi tidak menghambat atau menabrak jembatan dan mengakibatkan kali nggak mampu menampung dan meluap karena alirannya terhenti di jembatan. Kemarin di awal Maret saja di area Gabus itu sempat terendam banjir, teman-teman. Jadi banjirnya itu cukup tinggi, hampir seatap rumah ya, di perumahan yang ada di sekitar Kali Gabus ini itu kerendam dan cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi banjir bandangnya cukup tinggi karena Kali Gabusnya tidak mampu menampung debit air. Dan sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, warga lokal pun yang ada di sekitar juga nggak nyangka bahwa Kali Gabus akan semaju ini, di pagar cor beton ya, menjadi rapi dan nampak tertata. Kita ingin ke Kali PJT juga. Jadi kemarin itu setelah dibongkar Kali Gabus, bertahap ke Kali PJT. Nah, di Kali PJT ini juga banyak hal-hal yang tidak terduga, teman-teman ya, seperti banyaknya bangunan yang ada di atas kali juga sama langsung dibongkar oleh tim KDM ya, meskipun untuk pembongkarannya pun ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu ada di sebelah kiri yang benar-benar di atas kali yang besar. Nah, ini sudah dirobohkan semua, akan tetapi teman-teman bisa lihat sendiri masih ada jembatan yang diameter airnya cukup kecil, padahal sebelumnya juga pernah dibongkar. Terus ada pagar juga yang kembali muncul di bantaran Kali PJT ini, teman-teman bisa lihat sendiri, ini baru saja dibikin, padahal pembongkaran juga belum lama di area sekitarnya, teman-teman. Di minggu lalu KDM juga kembali datang dan membongkar bantaran kali yang sebelah kanan. Kalau 3 bulan yang lalu sebelah kiri, seminggu yang lalu di sebelah kanan. Dan cukup ironis juga, ternyata ada perumahan klaster yang dibangun di atas tanah PJT. Infonya itu ada perumahan klaster juga yang di area PJT yang dibangun, teman-teman ya. Ini perumahan klaster ya, terdiri dari beberapa rumah yang cukup banyak, dan mendirikannya benar-benar berada di atas Kali PJT. Teman-teman bisa cari sendiri untuk berita konkret dan resminya ya. Nah, itu
Terus untuk kali BJT sendiri juga masyarakatnya ya teman-teman ya pada kurang sadar, membuang sampah juga masih sembarangan, terus rumput tumbuh tinggi juga tidak dipotong ya teman-teman ya. Rumput-rumput itu udah semak belukarnya itu udah tinggi-tinggi kembali, menunggu KDM kembali lagi kemarin baru menginstruksikan untuk dipotong atau kesadaran dari pemerintah setempat. Akan tetapi mereka menunggu instruksi kembali loh, yang disayangkan ya oleh Kang Deddy Mulyadi, padahal itu saluran PJT-nya itu dilewatin setiap hari, kita ada di depan mata kita, itu udah semaknya itu udah tinggi-tinggi banget, bahkan sampai menutup kali. Itu kalau dipotong itu kan terlihat rapi dan terang, tapi ini enggak, tetap dibiarkan saja sampai 3 bulan berlalu. KDM datang kembali melihat, lu ini kok rumputnya tinggi-tinggi, nggak ada yang motong. Akhirnya diinfokan ya tolonglah kesadarannya untuk dipotong, masa semuanya harus disuruh oleh gubernur. Jadi tidak ada inisiatif dari pemerintah setempat. Ini cukup lama sekali teman-teman ya, untuk rumput-rumputnya tinggi, jembatannya juga diameternya pendek, membuat pagar di bantaran kali. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak ada. Terus tanah-tanah PJT-nya juga diperjualbelikan dalam arti alih fungsi garapan, tetapi dia menerima nominal yang tidak sedikit. Seperti cerita penjual burung yang ditanya oleh KDM, ternyata dia membeli sama oknum 35 juta. Nah ini kan ironis ya teman-teman, tanah negara tapi diperjualbelikan. Akhirnya diambil lagi sama negara, yang rugi siapa? Yang rugi yang beli tentunya. Nah itulah hal-hal kecil tetapi sangat disayangkan ya teman-teman ya. Terus yang membuat klaster, terus orang yang terlanjur beli perumahannya itu gimana ya, teman-teman bisa cek sendiri ya, itu benar-benar ada banyak rumah di situ karena itu klaster perumahan ya. Jadi tanahnya tanah PJT, tanah pemerintah, tetapi dibuat perumahan. Jadi nah ini apakah tidak ada apa sih namanya, pemerintah setempat yang mencoba menegur bahwa itu milik negara, bahwa itu milik pemerintah, seharusnya tidak dibikin perumahan seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang pasti bingung kan kalau rumah-rumah itu di atas tanah pemerintah, terus pemerintah mau ngambil alih, nanti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya masyarakatnya sendiri yang sudah membeli ya, di oknum-oknum yang tentunya tidak bertanggung jawab. Nah ini yang ironis teman-teman ya, terkadang niat kita terhenti karena tadi kita terbentur dengan korban, ada merasa kasihan. Kalau kita kasihan satu, nanti yang lain gimana, kan seperti itu. Tapi karena itu ada di atas tanah pemerintah ya, kemungkinan ya tetap akan ditertibkan karena di atas tanah pemerintah. Tentunya tidak boleh ada bangunan yang sifatnya komersial atau pribadi. Di atas tanah pemerintah ya difungsikan ke fungsinya. Nanti kalau ada toleransi satu, maka yang lain merasa tidak adil jika tidak disamaratakan. Itu belum lagi tentang pagar perumahan yang selalu muncul di atas kali PJT. Jadi itu juga kata teman-teman masyarakat pada umumnya juga sebaiknya ditertibkan, tidak pandang bulu, jangan salah, jangan asal pilih-pilih ya, jangan pilih-pilih, semua ditebang sama rata, sama rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.